Halo Sobat Kimia, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian asam, basa dan sifatnya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah Sobat Kimia, di sini ada gambar jeruk. Jeruk merupakan salah satu contoh buah yang mengandung senyawa asam, yaitu senyawa asam sitrat dan asam askorbat atau vitamin C. Kemudian, ada gambar sabun mandi. Sabun mandi salah satu contoh dari basa. Kenapa sabun mandi? Karena sabun mandi mengandung senyawa natrium hidroksida atau NaOH yang biasa disebut soda api. Sobat Kimia, ternyata, pengertian asam dan basa tidak hanya satu loh. Ada beberapa pengertian asam basa menurut para ahli. Yang pertama, pengertian asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam larutannya. Yang berarti dia melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan. Jadi, senyawa asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen. Contohnya, asam klorida dan asam sulfat. Sobat Kimia, ada yang tahu kenapa disebut asam? Karena jika terionisasi, HCl menjadi H+ dan H2SO4 menjadi 2H+. Senyawa HCl dapat disebut juga sebagai asam monoprotik karena melepas satu hidrogen. Sedangkan H2SO4 disebut asam diprotik karena melepas 2 hidrogen. Sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika larut dalam larutannya. Contohnya, natrium hidroksida dan kalsium hidroksida. Yang kedua, pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam basa Bronsted-Lowry atau yang biasa disebut juga asam basa konjugasi, di mana asam sebagai donor atau pemberi proton ion hidrogen, sedangkan basa sebagai akseptor atau penerima proton ion hidrogen. Contohnya, NH3 disebut basa karena menerima 1H dari H2O yang kemudian menjadi NH4. NH4 bermuatan positif karena menerima. Sedangkan H2O, karena memberi 1H ke NH3, berubah menjadi O bermuatan negatif karena memberi. Nah Sobat Kimia, yuk coba tentukan basa konjugasi. Misalnya kita punya senyawa asam fosfat. Karena asam fosfat adalah asam atau donor, maka basa konjugasinya apa ya? Karena basa konjugasi berarti ion hidrogennya dikurangi 1, maka yang tadinya H3 menjadi H2, dan PO4 yang tadinya tidak bermuatan menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya, jika H2PO4- dijadikan asam, maka basa konjugasinya adalah H2 menjadi H, dan PO4- menjadi PO42-. Apakah masih bisa dicari basa konjugasinya lagi? Jawabannya ya, masih bisa. Jika HPO42- adalah asam, maka basa konjugasinya PO43-. Nah, Sobat Kimia, PO43- sudah tidak bisa dicari basa konjugasinya karena atom H sudah tidak ada. Oh ya, Sobat Kimia, ada senyawa unik yang bisa kita tentukan asam dan basa konjugasinya, yaitu senyawa amonia atau NH3. NH3 asam konjugasinya adalah NH4+, sedangkan basa konjugasinya adalah NH2-. NH3 disebut juga senyawa amfoter, dan reaksinya disebut reaksi amfiprotik. Yang terakhir adalah asam basa menurut Lewis. Kebalikan dari asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Lewis, asam adalah akseptor atau penerima, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Misalnya kita punya senyawa NH3 dan BF3. Senyawa NH3 pusatnya berada di atom N dengan 3 atom H sebagai pendonor. Sedangkan BF3 pusatnya berada di atom B dengan 3 atom F sebagai pendonor. Nah, Sobat Kimia, mari kita buka tabel sistem periodik unsur. Pada NH3, atom N berada pada golongan 5, sedangkan atom H berada pada golongan 1. Karena atom N golongan 5, maka diisi 5 elektron. Sedangkan karena atom H golongan 1, maka diisi 1 elektron di setiap atom H. Kita bedakan elektron N dan H, dengan elektron N berbentuk bulat, sedangkan elektron H berbentuk bintang. Selanjutnya, pada BF3. Karena atom B berada pada golongan 3, maka diisi 3 elektron dengan bentuk bulat. Sedangkan atom F yang berada pada golongan 7, diisi 7 elektron di setiap atom F dengan bentuk bintang. Pada NH3 terdapat elektron bebas yaitu 2 elektron pada atom N yang tidak berikatan. Sedangkan pada BF3 tidak ada elektron bebas karena atom B semua elektronnya berikatan. Nah, Sobat Kimia, jadi
Yang mana asam dan yang mana basa di antara dua senyawa tersebut? Ya, benar. BF3 adalah senyawa asam karena tidak memiliki elektron bebas, sedangkan NH3 adalah basa. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa asam basa Lewis dapat ditentukan dengan ada atau tidaknya elektron bebas pada suatu senyawa ya sobat kimia. Gimana? Mudah kan? Semua akan mudah kalau kita memahaminya. Sobat kimia, kita bisa membedakan asam atau basa dengan melihat sifat-sifatnya loh. Mari kita bahas bersama-sama. Perbedaan asam dan basa. Yang pertama, asam pH-nya kurang dari 7. Sedangkan basa, pH-nya lebih dari 7. Yang kedua, karakteristik fisik asam tergantung pada suhu. Asam dapat terjadi dalam bentuk padat, cair atau gas. Sedangkan basa, berbentuk padat kecuali amonia yang merupakan gas. Yang ketiga, memiliki rasa asam. Sedangkan basa memiliki rasa pahit dan terasa licin. Yang keempat, kekuatan bergantung pada konsentrasi ion hidrogen. Sedangkan basa, kekuatan bergantung pada konsentrasi ion hidroksida. Yang kelima, sama-sama bersifat elektrolit atau menghantarkan listrik. Yang keenam, bereaksi dengan banyak logam. Sedangkan basa, secara umum tidak bereaksi dengan logam. Tapi basa bisa juga bersifat korosif dan jika mengenai kulit akan mengakibatkan luka bakar dan merusak jaringan. Yang ketujuh, menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan basa, menghasilkan ion OH- dalam air. Yang kedelapan, rumus kimia suatu asam diawali dengan Hg. Misalnya HCl asam klorida. Ada satu pengecualian untuk peraturannya, yaitu pada CH3COO atau asam asetat. Sedangkan rumus kimia basa diakhiri dengan O. Misalnya NaOH atau natrium hidroksida. Yang kesembilan, asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, lakmus merah tetap merah. Sedangkan basa, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Yang ke-10, dalam indikator fenolftalein tidak berwarna. Contohnya, asam klorida, asam asetat, asam sulfat, asam bromida, asam sianida. Sedangkan basa, dalam indikator fenolftalein berwarna merah muda. Contohnya, natrium hidroksida, litium hidroksida, lio, kalium hidroksida, barium hidroksida, aluminium hidroksida.